semua apa yang Anda hasilkan kemudian dianalisis ulang, dihasilkan oleh Pak Jaya, tapi hasilnya bisa berbeda dengan Anda yang apa yang Anda sampaikan. Silakan tanggapi Pak Nur Samran. Ya, terima kasih. Saya sependapat dengan Dr. Jaya sebenarnya. Jadi beliau dari aspek tadi patologisnya melihat apa yang dia lihat dan itu yang dia sampaikan. Namun bukan berarti bahwa pendapat Dr. Jaya itu yang paling betul, karena ada juga patolog lain yang berpendapat berbeda dengan Dr. Jaya. Gitu. Jadi biarlah beliau berpendapat seperti itu, nggak ada salahnya seperti itu. Masing-masing punya pendapat. Mungkin nanti akan diperdebatkan antara sama-sama ahli patologi, bukan dengan saya kalau masalah patologinya. Cuma ada beberapa hal yang berkaitan dengan analisis ini yang saya mau luruskan saja. Jadi kalau yang berkaitan analisis tadi berkaitan dengan 0,2 mg itu di dalam lambung korban itu menurut beliau sangat rendah gitu ya. Sangat kecil dibandingkan dengan hasil perhitungan saya bahwa kemungkinan besar dengan 20 ml sedotan itu ada 200 mg seharusnya yang masuk ke dalam lambung Mirna itu. Jadi kalau kita lihat pertama kita perhitungkan volume. Volume itu 20 ml. Kalau kita meneguk 20 ml itu kira-kira kalau dia itu akan membasahi dari atas ke bawah itu kira-kira sampai ke bawah itu ke lambung, mungkin Dr. Jaya lebih tahu. Kalau sampai ke lambung berapa kira-kira, karena ini bahan cair itu. Baik, tapi artinya Pak Nur Samran, apa yang membuat hasil ini bisa menjadi berbeda antara Anda dengan Pak Jaya? Singkat saja Pak Nur Samran. Ini yang saya mau jelaskan sekarang ini yang saya jelaskan sekarang ini. Jadi tadi 0,2 dianggap kecil. Jadi saya mau jelaskan. Jadi satu, ini menurut persepsi saya sebagai orang toksikolog ya, sebagai orang kimia gitu. Jadi dari atas lambung ini tadi, di mulut itu masuk ke dalam lambung. Jumlahnya tidak banyak itu, 20 mili, karena satu sedotan itu kecil Pak, 20 mili itu tidak banyak. Cuma kandungannya tinggi, kandungannya tinggi, jumlah cairannya sedikit. Nah coba kalau 20 mili itu dari atas itu, dari saluran lambung ke atas sampai ke mulut itu, kira-kira kalau terserap ke jaringan yang jaringan usus ke bawah itu dari tenggorokan ke bawah sampai ke lambung, kira-kira sampai nggak 20 mili? Itu pertanyaan saya kepada Dr. Jaya. Dan saya simpulkan mungkin tidak akan sampai segitu, yang sampai ke 20 mili ke bawah. Jadi Pak yang Jaya sampai ke bawah itu tidak sampai segitu. Tunggu dulu, masih panjang. Singkat saja Pak Nur Samran, waktu kita terbatas, mohon maaf. Saya perkirakan tidak sampai segitu. Wah ini yang susah. Silakan Pak Nur Samran, singkat saja. Harus lengkap gitu. Ya itu tadi, saya mau jelaskan dulu lengkap supaya dokter juga saya sama-sama dengan dokter gitu. Jadi supaya clear gitu. Nah, jadi tadi dari atas itu saya perkirakan tidak akan sampai 20 ke bawah itu karena terserap di dalam jaringan yang di atasnya itu. Jadi sedikit di bawah. Kemudian proses di sana itu kita tahu ada asam lambung. Asam lambung itu menetralkan itu karena ada reaksi HCl itu, hydrochloric acid dengan natrium cyanida. Bereaksi di situ dengan sangat kencang. Ini bukan reaksi ini. Kalau kita bisa cobakan reaksi ini di laboratorium, ini reaksi yang sangat aktif ini. Langsung terjadi gas keluar. Kita minta tanggapan dari Pak Jaya. Pak Jaya silakan tanggapi. Artinya apakah ini kemudian menutup kemungkinan, sekali lagi pertanyaan saya, bahwa memang Mirna tewas karena cyanida? Singkat saja. Begini, buat seorang dokter itu sebenarnya kandungan cyanida di dalam isi lambung itu bukan patokan. Yang patokan itu adalah di dalam hati. Di dalam hati harusnya ketemu tiosianat dan ketemu cyanida. Pada kasus ini berdasarkan hasil pemeriksaan Pak Nur Sama itu negatif. Jadi buat seorang dokter itu impossible itu adalah cyanida. Jadi menurut Anda ini tidak mungkin cyanida? Jadi begini, saya mau ngambil kesimpulan yang bisa saya tarik. Pertama, saya merasa yakin benar bahwa si Mirna ini meninggal karena tidak wajar. Itu satu. Yang kedua, bahwa dia meninggalnya bukan karena cyanida. Yang keempat adalah mungkin dia meninggal karena racun lain atau penyakit yang tidak dapat ditentukan pada kasus ini karena tidak diotopsi. Apakah teka-teki ini nanti akan terbuka di persidangan? Kita tunggu nanti hasilnya. Terima kasih telah bergabung bersama kami ahli patologi forensik Dr. Jaya Surya Atmaja dan ahli toksikologi forensik Mabes Polri Kombes Nur Samran Subandi. Dan perbincangan ini juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Petang. Saya Liviana Charlisa, terima kasih dan sampai jumpa.